Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kesempatan ini kita akan memberi judul ceramah kita pada siang hari ini adalah yang tidak boleh dilalaikan di dalam kesibukan kita sehari-hari. Kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan kesibukan. Ada yang sibuk dengan berdagang, ada yang sibuk dengan kerja kantoran, ada yang sibuk dengan keamanan, berbagai macam kesibukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kesibukan itu tidak sia-sia, mesti kita harus cari batasan-batasan yang menyebabkan kesibukan kita itu tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi. Kita harus senantiasa menjadi orang yang beruntung, yang mendapat keberkahan, dan insya Allah untuk mempersiapkan diri kita untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Apa yang tidak boleh dilalaikan dalam kesibukan kita sehari-hari? Pertama, silahkan kita sibuk selama hati kita tidak terputus kepada Allah. Jangan melupakan zikrullah. Karena orang-orang yang melupakan Allah itu sama dengan orang mati. Karena bedanya orang hidup dan orang mati yang sama-sama bernyawa adalah zikrullah. Makanya Rasul mencontohkan hati manusia ini seperti ikan di dalam lautan. Ikan di dalam lautan, walaupun air laut itu asin, selama dia hidup, dia tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Tapi apabila dia sudah mati, maka dia akan terkontaminasi sehingga dia menjadi asin. Jiwa manusia juga seperti itu. Selama dia zikrullah, ingat kepada Allah, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup, dia tidak gampang terpengaruh. Tapi apabila dia melupakan Allah,
maka gampang terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Karena hati manusia ini hanya mempunyai satu rongga. Kalau dia ingat kepada Allah, di hatinya itu ada malaikat. Kalau dia melupakan Allah, di hatinya itu ada iblis. Jadi makanya kalau kita ingin selamat di dalam kehidupan ini, dalam kesibukan-kesibukan kita sehari-hari, jangan pernah melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah, lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi dia akan selamat dari godaan iblis apabila menjaga zikrullah. Hatinya ingat kepada Allah, mulutnya menyebut nama Allah, pemikirannya juga seperti itu, kehidupannya di bawah naungan perintah Allah. Orang yang seperti ini selamat dunia dan akhirat. Sehingga kesibukan-kesibukan dia itu akan menjadikan nilai ibadah di sisi Allah. Jadi makanya perbuatan-perbuatan yang mematikan hati, yang memalingkan hati dilarang. Musik kenapa dilarang? Musik yang mematikan hati manusia dari Allah. Gurauan-gurauan yang bagaimana yang dilarang? Yang menjauhkan manusia dari zikrullah. Permainan-permainan mana yang dilarang? Permainan-permainan yang menghalangi dia, yang melalaikan dia ingat kepada Allah. Jadi makanya aktivitas dunia ini boleh selama tidak melalaikan dia kepada Allah, selama tidak menghalangi zikrullah. Makanya silakan kita sibuk, jangan lupa membaca bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Jangan lupa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain. Itu tidak boleh terputus. Apabila terputus di hati kita, terbukalah pintu iblis untuk duduk di dalam hati kita itu. Jadi makanya jangan pernah melupakan Allah dengan kesibukan kita yang ada. Selama kita tidak lupa kepada Allah, silakan sibuk, tidak ada masalah. Jadi dalam berdagang ingat kepada Allah, dalam berkantor ingat kepada Allah, di lapangan ingat kepada Allah, dalam permainan ingat kepada Allah, aman, tidak ada masalah. Insya Allah dunianya beruntung, akhiratnya juga beruntung. Yang kedua, yang tidak boleh dilalaikan dalam kesibukan keseharian kita adalah ibadah. Silakan berdagang, silakan bekerja, silakan olahraga, tidak ada masalah. Silakan kita nongkrong di warung kopi, tidak ada masalah, tidak ada larangan, selama tidak melalaikan ibadah. Yang jadi masalah kan asik kita di sana, mau berkumandang azan kita cuek saja. Ini yang masalah. Nongkrong di warung kopi tidak dilarang, kita bercandaria tidak dilarang, kita olahraga tidak dilarang, selama tidak melalaikan perintah Allah. Jadi sedang asik dengan kegiatan aktivitas dunia kita, datang panggilan Allah, dikumandangkan oleh muazin, hayya 'alas shalah. Kapan perlu sebelum hayya 'alas shalah itu kita sudah bergerak. Apalagi disambung dengan hayya 'alal falah. Mari salat dan mari mencari kemenangan.
Kenapa? Kalau sudah datang panggilan Allah, di luar itu rugi semua. Di luar itu rugi semua. Walaupun kita kaya raya, walaupun kita puas, walaupun ada kedudukan yang tinggi, selama melalaikan ibadah, rugi semua. Jadi kita manage, kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Tentu kalau sudah mendekati jam 12, kita sudah siap-siap untuk menunaikan panggilan Allah. Jadi waktu-waktu senggang itu sudah disediakan untuk kita. Nah, jadi makanya jangan kita lalai di dalam beribadah. Yang jadi masalah dalam kehidupan kan ini. Sebenarnya berdagang itu ibadah. Kerja kantoran itu ibadah. Proyek itu ibadah. Olahraga itu ibadah. Tapi kan sering kita lakukan dengan melalaikan perintah Allah yang lebih wajib. Ini baru masalah. Dua-duanya tidak beruntung. Dua-duanya tidak bernilai di sisi Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu menjauhi perbuatan yang sia-sia. Paling rendah nilainya sia-sia. Tidak ada nilainya. Harusnya dua-duanya kan bernilai. Pekerjaan kita ibadah, tambah lagi dengan panggilan Allah. Dua-duanya ibadah. Jadi pandai-pandai kita memanage kehidupan ini. Bagaimana dua-duanya menjadi ibadah di sisi Allah. Jadi manajemen kehidupan, manajemen ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, silahkan kita sibuk dengan kehidupan dunia kita. Silakan kita punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi ingat, hidup ini ada batasnya. Ada ajalnya, likulli ummatin ajal. Setiap manusia punya ajal. Apabila datang ajal seseorang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa digeser-geser. Makanya dalam kesibukan kita itu kita ingat, hidup pasti mati. Hayataka qabla mautik. Ingat waktu hidup sebelum datang waktu mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak pandang bulu. Kadang teman kita habis bercerita dengan kita. Tiba-tiba 2 jam kemudian sudah datang telepon dari keluarganya. Ustadz, maafkan teman Ustadz ya, dia sudah meninggal. Padahal siang harinya masih raun-raun ini dengan motor. Sedikit mendorong motor jatuh, hanya mendorong saja. Karena di saat Allah akan datangkan ajal seseorang, Allah carikan sebab supaya ajalnya terjadi. Jadi tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Kalau ajal akan datang, tidak ada cerita. Mumbang jatuh, kalapo jatuh, sadang bungo lareju. Jadi yang ketiga, silakan kita sibuk, tidak ada masalah. Punya program, tidak ada masalah. Dengan catatan, ingat, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi makanya ingat kematian kita. Jadi ingat kematian kita. Karena hidup pasti akan mati. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Umur kita akan ditanya. Ilmu kita akan ditanya. Penghasilan kita dari mana dan untuk apa akan ditanya. Bahkan fisik kita, kemana kita pergunakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji zarah yang baik atau yang buruk akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi yang ketiga, silahkan sibuk dengan catatan, ingat, hidup pasti mati dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita sibuk mencari kehidupan
mencari ekonomi. Semakin baik, semakin semangat kita. Di sini ada yang perlu diingat. Jangan lupa berbagi. Kenapa? Karena di harta yang kita dapatkan ada hak orang lain. Ada hak asnaf yang 8 yang wajib kita keluarkan. Jangankan kita tahan, jangankan kita tidak berikan, ditahan saja tidak boleh. Kita menzalimi orang lain. Fa'in bagat yahda'u ma'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'ila amrillah. Kita sama menganiaya asnaf yang 8. Apa kata Allah? Apabila aniaya satu golongan kepada golongan yang lain, perangi yang menganiaya itu. Makanya hati-hati. Akan datang saatnya orang miskin ini tidak harap lagi dengan harta orang kaya. Akan tetapi dia harap dengan darahnya orang kaya. Jadi hati-hati masa itu datang. Kenapa? Karena rezeki dia ditahan. Makanya zakat itu kalau sudah datang waktunya, sudah cukup nisabnya, wajib kita keluarkan, tidak boleh ditahan. Kus min amwalim shadaqatan tutahhiru matuzakkim. Jadi makanya ambil fil amr. Tak boleh kita tahan-tahan kecuali kita mengelola secara baik dan secara profesional. Nah, kalau kita lebih mulia lagi, sedekah. Dari yang 2,5%, dari yang 5%, dari yang 10%. Di luar itu kita bersedekah. Untuk memancing rezeki Allah. Untuk menjauhkan bala dari diri kita. Untuk menyehatkan penyakit kita. Bahkan untuk memadamkan api neraka. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, yang keempat, silahkan kita sibuk dengan aktivitas dunia kita selama kita tahu apabila Allah berikan rezeki kepada kita, ada hak orang lain di sana. Allah titipkan untuk disalurkan kepada asnaf yang 8. Kapan perlu kita tingkatkan dengan berbagi dengan penuh kasih sayang. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada kita. Jadi dapat kita simpulkan 4 hal yang tidak boleh kita lalaikan di dalam kesibukan kita sehari-hari agar kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Pertama, silahkan sibuk tapi jangan lupa ingat kepada Allah. Yang kedua, silakan sibuk tapi jangan pernah melalaikan ibadah yang lebih wajib. Yang ketiga, silakan sibuk, ingat hidup pasti mati dan semua akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jika Allah berikan rezeki kepada kita, jangan lupa berbagi yang wajib maupun yang sunat. Andaikan kita mampu menjaga itu, insya Allah kesibukan kita bernilai ibadah di sisi Allah dan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.